أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق Allahul Azim. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Dan Dialah Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak akan mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 8, Surat Al-Anfal, ayat 61, 62, 63. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'inillah, biridhoillah, alhamdulillah, kami sangat berbahagia pada malam hari ini bisa bertemu dengan ibu-ibu BCA di PLKI Surabaya. Mudah-mudahan dengan wasilah kita senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada orang-orang yang senantiasa beriman dan takwa. Allah memberikan derajat yang tinggi, rezeki mulia, dan maqam mahmuda. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita terjauh dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian kita di surat Al-Anfal ayat 61. Bila musuh-musuh Islam itu
baik orang Yahudi maupun orang-orang musyrikin condong kepada perdamaian, mungkin karena mereka benar-benar ingin damai atau karena melihat kekuatan dan kekompakan kaum muslimin, atau karena belum mengkondisikan diri untuk berperang, atau karena sebab-sebab lain, maka hendaklah dijajaki kemungkinan damai. Sesudah ternyata bahwa berdamai tidak akan merugikan siasat perjuangan Islam, hendaklah diterima perdamaian itu. Tentu saja dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dapat menjamin kepentingan bersama dan tidak merugikan masing-masing pihak. Karena dasar perjuangan Islam adalah perdamaian. Hal ini telah dipraktekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Pada waktu beliau menerima perdamaian Hudaybiyah antara kaum muslimin dan kaum musyrikin pada tahun ke-6 Hijriah. Meskipun syarat-syarat perdamaian Hudaybiyah itu jika dilihat sepintas merugikan kaum muslimin, sehingga banyak para sahabat yang merasa keberatan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang mempunyai pandangan jauh dan taktik serta siasat yang bijaksana, dapat menerimanya. Ternyata kemudian sebagaimana diutarakan para ahli sejarah, bahwa perdamaian Hudaybiyah itu adalah merupakan landasan bagi kemenangan kaum muslimin selanjutnya. Setelah perjanjian damai diterima, hendaklah Nabi bersama kaum muslimin bertawakal sepenuhnya kepada Allah, karena Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui hakikat yang sebenarnya dari perdamaian. Apakah orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin benar-benar jujur dan menginginkan terlaksananya perdamaian, atau hanya karena taktik dan siasat, atau karena hendak menipu atau menunggu lengahnya kaum muslimin saja? Jadi ibu-ibu sekalian, perlu kita ini belajar menjadi umat Islam yang cerdas ya Bu. Yang cerdas dengan cara kita ini memperkokoh Islam kita, iman kita, dan ihsan kita dengan rajin kita bertafakoh fiddin ya Bu. Minta tolong Bu Rinda, surat 9 ayat 122 Bu Rinda. Minta tolong dibacakan. Surat At-Taubah ayat 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Ya, jadi dibutuhkan umat Islam itu ya, imannya harus kokoh, kemudian dia harus punya ilmu, dia harus punya amal, dan dia harus beristiqomah. Ya, beristiqomah di dalam iman dan takwanya, dan beristiqomah di dalam amal solehnya, dan beristiqomah di dalam nasihat menasehati dalam kebenaran, dan nasihat menasehati di dalam kesabaran. Sehingga dengan tafakoh fiddin yang dilakukan oleh kaum muslimin itu hendaknya diamalkan secara pribadi, keluarga, dan kita dakwahkan secara umum
kepada umat manusia ini agar mereka mampu mendengarkan ayat-ayat Allah, sehingga diharapkan orang-orang yang hatinya mati mudah-mudahan dihidupkan Allah dengan dia mendapatkan hidayah al-Islam, dia bisa berucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan umat-umat yang hatinya sakit, mudah-mudahan dengan kita bertafaqoh fiddin yang kita sampaikan ini, mereka mendapatkan obat yang kuat sehingga dia akan sembuh dari kedustaannya, dia akan sembuh dari ingkar janjinya, dan dia akan sembuh dari khianatnya. Minta tolong Bu Farida, surat ketiga ayat 104. Surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, jadi orang-orang yang beruntung itu dia beriman takwa, kemudian dia mau melaksanakan yang namanya jihad dengan cara beramar ma'ruf dan nahi mungkar, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72. Akan tetapi kita harus berhati-hati perilaku orang-orang munafik. Mereka kayaknya beramar ma'ruf, tapi mereka nyambi mungkar. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Umat Islam harus berhati-hati dari tipu daya orang-orang munafik. Ya, coba lihat Bu Vina, ayat yang 110-nya. Surat Ali Imran ayat 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, hati-hati karena orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang munafik, orang-orang yang musyrik itu banyak sekali jumlahnya. Makanya umat Islam harus mengkokohkan Islamnya, imannya, ihsannya, sehingga mampu untuk menghadapi perilaku-perilaku mereka itu, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam dengan hak, dengan benar. Coba Bu Desia, ayat 139. Surat Ali Imran ayat 139. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nah, jadi dengan adanya iman dan takwa yang kokoh itulah yang bisa menyebabkan umat-umat yang lain menjadi takut kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan surat Al-Anfal 62 sampai 63. Bila kaum Yahudi dan kaum musyrikin hendak menipu atau hendak mencari kesempatan untuk menyerang dengan adanya perdamaian, maka Allah memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bahwa hal itu tidak akan membahayakan kaum muslimin. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Allah senantiasa melindungi Rasul-Nya dan melindungi umat Islam dan akan memberikan kemenangan kepada mereka bila musuh-musuh itu menyerang kembali. Allah telah memperkuat kedudukan Rasul-Nya dengan pertolongan yang diberikannya kepada kaum muslimin di masa-masa yang lalu, seperti yang terjadi pada Perang Badar, di mana kaum muslimin dalam keadaan lemah dan sedikit jumlahnya, mereka dapat mengalahkan kaum musyrikin yang berlipat ganda dan lengkap persenjataannya. Jadi kalau orang batil itu walaupun banyak, mereka adalah seperti buih yang ada di lautan. Jadi tidak punya daya. Oleh karena itu kita tidak perlu takut kalau kita beriman dan takwa. Allah pasti bersama kita. Allah telah mempersatukan hati kaum muslimin sehingga mereka hidup rukun dan damai, cinta mencintai dan saling menolong, sehingga mereka merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Padahal mereka sebelumnya hidup bersuku-suku dan bermusuh-musuhan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Mereka pada mulanya terdiri dari kaum muslimin yang datang ke Madinah dan kaum Ansor penduduk Madinah yang menyambut kedatangan kaum muslimin itu. Kaum Ansor sendiri dahulunya terpecah belah, terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Antara kedua suku ini senantiasa terjadi permusuhan dan peperangan. Tetapi dengan kehendak Allah, mereka semuanya menjadi umat yang bersatu di bawah panji-panji iman, bersedia mengorbankan harta dan jiwa untuk menegakkan kalimah Allah. Ini adalah satu karunia. Ini adalah satu karunia dari Allah yang tidak ternilai harganya, yang tidak dapat dicapai walaupun dengan mengorbankan semua harta dan kekayaan. Jadi persatuan itu mahal harganya ya Bu ya. Jadi kalau kita ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kita mau bersatu ya, saling kita menghargai antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan NKRI ini akan menjadi baiti jannati. Ya, seperti ya, negeri yang aman, negeri yang damai, yang penduduknya adalah orang-orang yang beriman takwa, dan apabila mereka berbuat salah, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kesatuan hati, kesatuan tekad, dan kesatuan cita-cita dan ideologi adalah hal yang amat penting dan berharga untuk mencapai satu cita-cita. Inilah karunia Allah yang telah dimiliki oleh kaum muslimin pada masa-masa itu. Karena pentingnya karunia itu dan amat tinggi nilainya, Allah mengingatkan mereka agar selalu ingat Allah. Allah berfirman, "Wadkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Surat Ali Imran ayat 103. Makanya kita ingat ya Bu, sebelum kita ini merdeka ya Bu, ada sumpah pemuda ya Bu ya. Ya, jadi bangsa-bangsa ini berkumpul
para alim, para ulama, para cendekia, para orang-orang yang punya ilmu akhirnya berkumpul, ya, bersatu, akhirnya kita bisa menyatakan kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Makanya hendaknya sekarang ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak diombang-ambing oleh bangsa-bangsa lain. Makanya bangsa Indonesia harus punya jati diri, ya. Maka dengan pertolongan Allah dan persatuan kaum muslimin serta rasa cinta kasih sayang yang terjalin antara sesama mereka, betapapun kesulitan dan bagaimanapun besar bahaya yang akan menimpa, tentu akan dapat ditanggulangi dan diatasi. Allah memperingatkan pula dalam ayat ini bagaimana tingginya nilai persatuan itu, sehingga bila Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih sendiri, menghabiskan semua kekayaan yang ada di bumi untuk mencapainya, pasti dia tidak akan berhasil. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersatukan hati mereka dengan iman yang kuat dan rasa kasih sayang yang tinggi. Ini adalah satu tanda bahwa Allah meridhoi kaum muslimin dan merestui perjuangan mereka, dan mereka tidak perlu merasa khawatir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, muslimat yang ada di bumi ini, yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, bil barokah, wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wa husnul khotimah nantinya. Mudah-mudahan mendapatkan rizki yang mulia dan maqamam mahmuda. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan seluruh presiden kita, para menteri kita, para pahlawan kita, para warga bumi kita, ya, yang beriman takwa, mukminin mukminat yang sudah wafat, doa-doa kita senantiasa Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Mudah-mudahan kita semuanya hasanah di dunia ini dan di barzah nanti dan sampai akhirat nanti ilal jannah. Amin ya robbal alamin. Nanti bisa dilihat di surat 70 ayatnya 19 sampai ayat 35. Surat 70 itu namanya surat Al-Ma'arij. Amin amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqasirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa bapak ibu kami, ampunkanlah dosanya bapak ibu guru-guru kami, ampunkanlah dosa suami, istri, dan anak cucu kami. Ya Allah, ampunkan seluruh dosanya kaum mukminin mukminat ini ya Allah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu. Nggih.
Mudah-mudahan hari Jumat nanti kita bisa bertemu lagi. Amin. Nggih.